Kan tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Yafqahu qawli. Amin. Amin. Ya Allah mudahkan memahami. Tapi sile membutuhkan pemahaman dan bukan sekedar hafalan teknik. Tapi teknik itu sangat banyak, sulit wak mapanya. Jadi perlu wak memahami teknik, memahami posisi. Nah, kepetang ayah mengajarkan tentang teknik silek sekilas tentang harimau campur. Nah, ini baru teknik silek kambing hutan. Bah karakter kambing hutan. Lebih karakter kambing umpan itu geraknya tuh lebih kepada mengumpan. Lebih populer itu silek umpan daging. Bah silek nama umpan daging mintaan. Suit lah sudah kan? Ini kan mau itu atau suit lagi itu nambah umpan kan. Nah, jadi itu kok dilatih umpan daging silek. Nah, jadi kalau bakok pada diumpan dimintaan supaya dimasuki orang. Kalau ditutup isinya ke malang ke maksud. Nah, diminta step. Nah, itu dari teknik diantaranya yang pertama teknik dari kambing hutan lebih kepada mengumpan. Kemudian yang kedua teknik kambing hutan tuh lebih kepada garis agak rendah, agak menakut guys. Nah, biasa gerakannya agak lapang. Nah, tapi dorongan tenaga yang akan difungsikan itu adalah dorongan dan panuh hampir sama yo tenaga silek harimau campur. Nah, cuman beda dari kambing hutan, dia lebih banyak memberikan peluang-peluang serangan ke lawan. Atau nyagi langkah mati umpama langkah sumbang. Nah, dan itu langkah sumbang. Nah, ini banyak yang saya pelajari baca langkah dan sumbang. Jadi kalau orang lebih paham dengan teknik silek kambing hutan, hati-hati dengan langkah sumbangnya, hati-hati dengan umpan-umpan yang diagihkannya. Nah, umpamanya model tadi, umpan salah satu umpannya yang buka kemari. Kan saya kecewa kan kadang bukanya. Ikut tahan kemari. Nah, tak cik sap. Nah, saya berarti sap. Terus singgah itu zero sap. Kalau seandainya orang akan dicari pergerakan orang setelah itu. Model kalau seandainya orang go bertahan di situ, dia akan melakukan beberapa tindakan lain. Yang pertama, kalau seandainya bertahan, dia akan menarik kemari itu, didorong, dan prosesnya capek. Kalau seandainya orang bertahan di situ, dia akan menjatuhkan kaki dan just sembak besar. Nah, sembak sekali. Jadi banyak teknik-teknik silek. Ada karena itulah bahwa harus banyak rajin berlatih supaya wasoboknya dalam setiap pergerakan silek. Jadi kambing hutan, harimau campur, kucing siam, anjing mualim itu 3 karakter binatang di dalam silek nanti satu. Tapi bukan bentuk binatangnya yang ditiru. Nah, teknik yang dipakaikannya. Ini teknik bacaan, teknik harimau campur. Jadi tekniknya bukan bentuk fisiknya, tapi orang yang Minang tuh lebih mencari kepada nilai dan bukan kepada sulit, tapi lebih kepada makna. Jadi silek harimau campur bentuk posisi biasa. Tapi teknik-teknik banyak itu. Rajinlah latihan tarik. Itu yang pertama teknik kambing hutan silek umpan daging. Makasih nama umpan daging lupa mintaan lah bagian rusuk orang tuh. Tua
kuat, sap, ya kan? Nah, itu sambil pai sap, lama, atau sep, atau modal tadi, sap, nah, boleh sembang, hap, nah, jadi awak gelek kau kembali sekali, tuh masuk, nah, wah, ini busuk, buka, gelek ke atap, tang, tuh, mana nih minta supaya kau masuk kembali celah, sapa, tang, nah, jadi tolong rajin melatih, latihan fisik, rajin ke sawah, ya sambil sekolah ada waktu luang. Jadi tidak sekedar sekolah di pendidikan di rumah sekolah saja, banyak pendidikan yang harus pelajari. Apalagi dari berawak di Minangkabau mengajarkan alam terkembang jadi guru. Di balun seleba kuku di kambang seleba alam terkembang jadi guru, bumi langit bertelaga. Hasil dan ada di alam kau jadi pelajaran terus. Nah, itu salah satunya. Yang tersebut gini itu, kambing hutan. Baca karakter kambing hutan tuh. Dan suka bermain di karang-karang, di limbo-limbo karang tuh. Nah, padahal kukunya kalau secara logikanya sulit untuk bertahan. Bahkan harimau pun mengajarnya ke karang-karang tuh, cocok jatuh ke jurang. Hanya biasa bermain di karang-karang tuh. Itu karakter silet kambing hutan. Jadi karena sering berlatih fisiknya, sehingga pergerakan itu bisa lincah. Nah, jadi aneh menjadi identitas dari karakter kambing hutan. Yang pertama mempan, yang kedua kelincahan gerak, dan ketiga yang selalu menagihkan posisi sulit untuk lawan. Jadi umpan tadi itu posisi sulit untuk lawan tadi, umpan tadi itu jadi langkah sumbang umpamanya kan. Nah, selesai. Iko kalau seandainya ya sepai orang, ya kembali sambil jatuh, tang, kuat, tang. Nah, itu di antara. Jadi kecenderungan orang kalau lah emosi itu kan ketika langkah sumbang lu capek nanya nak makan. Nah, capek tat. Itu sekali. Ini itu yang minta sambil jatuh, tang. Sambil jatuh, tang. Nah, jadi itu berapa tekniknya baru tuh, dan banyak lain. Nah, jadi mameh. Nah, itu kok perlu waksa raso. Jadi bukan sekadar dia main rapi wak mah, bukan raso. Wah kini gua langkah orang, gua sumbang dibuat atau memang you sumbang? Nih. Nah, di itu yang garis, hop, hop, nah, hop, Jadi tangan bertiup menari ke, melatih tangan. Nah, tidak sekedar bukan menari-nari sih kok, kan? Nah, melatih tangan. Yang ada patut diputar, ada patut digelek. Nah, baca kan orang menari gitu. Nah, tapi itu memperingan gerak silet. Nah, pun nak kamu nah. Nah, yang itu saya dapat tadi. Nah, perhatikan. Sap. Nah, sap. Itu ada. Itu yang kedua perhatian. Tegak posisi tegak awal. Jadi kalau tak rajin nak lagi ya, tak wasuo pergerakan silet. Nah, jadi banyak lah. 7 karakter silet, sampai dari nama binatang. Kemudian ada 3 nama tokoh utama Ada Datuk Suri Dirajo, ada Cati Bilang Pandai, dan ketiga Datuk Tantejo Burano. Itu lebih kepada silet-silet yang secara kajiannya lebih mendalam tentang titik saraf, sistem organ tubuh. Nah, aku ya tarang di sini cik-ciknya. Nah,
Nah, ini bukan barangkali siapa dong. Nah, nah, dia latihan deh. Coba, alhamdulillahirabbil alamin.